Dua bek tangguh timnas comeback, siap balas dendam di Piala Asia. Kabar menggembirakan datang dari tubuh tim nasional Indonesia. Menjelang persaingan di pentas Piala Asia, lini belakang Garuda disebut mendapatkan suntikan kekuatan besar setelah dua bek tangguh yang sebelumnya harus menepi akibat cedera mulai kembali ke jalur pemulihan. Kembalinya dua pemain bertahan tersebut tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan. Pasalnya, lini pertahanan merupakan salah satu sektor paling krusial dalam menghadapi turnamen dengan level persaingan tinggi seperti Piala Asia. Di ajang sebesar ini, Indonesia tidak hanya akan berhadapan dengan tim-tim Asia Tenggara. Lawan yang dihadapi memiliki kualitas individu, kecepatan, pengalaman, serta kekuatan fisik yang jauh lebih tinggi. Karena itu, keberadaan bek yang memiliki pengalaman bertanding di level internasional menjadi sebuah aset penting. Jika kondisi keduanya benar-benar kembali fit dan mampu mencapai performa terbaik, pelatih akan mendapatkan tambahan pilihan yang sangat berharga. Bukan hanya untuk starting 11, tetapi juga untuk membangun kedalaman skuad selama turnamen berlangsung. Kehadiran mereka bahkan dapat mengubah wajah pertahanan Garuda secara keseluruhan. Perisai dua tembok pertahanan Garuda mulai utuh kembali. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, absennya pemain bertahan utama sempat menjadi salah satu tantangan bagi timnas Indonesia. Ketika sebuah tim kehilangan pemain inti di lini belakang, masalah yang muncul bukan hanya soal kemampuan individu. Pergantian pemain juga dapat memengaruhi komunikasi, koordinasi, pemahaman posisi, hingga pengambilan keputusan ketika menghadapi tekanan lawan. Seorang bek harus memahami kapan harus maju menekan, kapan menjaga kedalaman, dan kapan memberikan perlindungan kepada rekannya. Hal-hal tersebut membutuhkan chemistry yang tidak bisa dibangun hanya dalam 1 atau 2 sesi latihan. Karena itulah, kembalinya dua bek berpengalaman dapat memberikan efek yang jauh lebih besar daripada sekadar menambah jumlah pemain di skuad. Mereka membawa pengalaman, ketenangan, serta pemahaman mengenai situasi pertandingan bertekanan tinggi. Ketika lawan mulai meningkatkan intensitas serangan, keberadaan bek yang tenang dalam mengambil keputusan dapat menjadi pembeda. Kekuatan duel udara jadi senjata penting. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemampuan duel udara. Tim-tim papan atas Asia memiliki banyak pemain dengan postur tinggi dan kuat. Mereka sering memanfaatkan bola mati, umpan silang, serta bola panjang untuk menciptakan peluang. Indonesia tentu harus memiliki solusi untuk menghadapi strategi tersebut. Dua bek yang memiliki postur dan kemampuan duel udara mumpuni dapat menjadi tembok pertama untuk mengantisipasi ancaman. Bukan hanya ketika menghadapi sepak pojok atau tendangan bebas, kemampuan duel udara juga sangat penting dalam situasi open play. Ketika lawan memainkan bola panjang dari lini belakang, seorang bek harus mampu membaca arah bola, memenangkan duel, dan memastikan bola kedua tidak jatuh ke kaki pemain lawan. Jika kemampuan tersebut kembali tersedia, lini belakang Garuda akan memiliki opsi yang lebih lengkap. Siluet kepala yang berbicara dua komunikasi menjadi kunci. Dalam sepak bola modern, kemampuan bertahan tidak hanya ditentukan oleh tackle atau duel fisik. Komunikasi antar pemain menjadi faktor yang sangat penting. Seorang bek tengah harus mampu mengatur garis pertahanan, memberikan instruksi kepada pemain di sekitarnya, dan memastikan jarak antar lini tetap terjaga. Kesalahan komunikasi sedikit saja dapat membuka ruang bagi lawan. Kembalinya dua pemain berpengalaman diharapkan dapat membantu memperbaiki aspek tersebut. Dengan adanya pemain yang sudah terbiasa menghadapi pertandingan internasional, lini belakang bisa memiliki sosok yang mampu menjadi pemimpin ketika situasi pertandingan mulai sulit dikendalikan. Terlebih lagi, Piala Asia akan menghadirkan pertandingan dengan tekanan tinggi. Satu kesalahan kecil dapat berujung pada gol dan mengubah jalannya pertandingan. Gerigi dua bukan hanya bertahan, build up juga penting. Peran bek dalam sepak bola modern juga semakin kompleks. Bek tidak lagi hanya bertugas menghentikan serangan lawan. Mereka juga dituntut mampu membangun serangan dari belakang.
Kemampuan memainkan bola dengan tenang menjadi sangat penting ketika tim menghadapi lawan yang menerapkan pressing tinggi. Jika bek mampu keluar dari tekanan melalui umpan yang akurat, Indonesia dapat memulai serangan dengan lebih terstruktur. Dua pemain yang kembali dari cedera tersebut diharapkan dapat memberikan opsi dalam proses build-up. Mereka dapat menjadi titik awal sirkulasi bola sebelum permainan diteruskan menuju lini tengah dan lini depan. Hal ini tentu sangat penting karena Indonesia membutuhkan transisi yang cepat dan efektif. Ketika berhasil merebut bola, Garuda harus mampu mengubah situasi bertahan menjadi menyerang dalam waktu singkat. Api persaingan di lini belakang semakin panas. Kembalinya dua pemain utama juga akan menciptakan persaingan baru. Bagi sebagian pemain, kondisi ini mungkin menjadi tantangan. Namun bagi tim secara keseluruhan, persaingan sehat justru dapat menjadi keuntungan. Setiap pemain akan terdorong untuk meningkatkan performanya. Tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Pemain yang tampil konsisten akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan pelatih. Persaingan seperti ini sangat dibutuhkan sebelum menghadapi turnamen besar. Pelatih harus memiliki beberapa alternatif pemain yang siap dimainkan kapanpun dibutuhkan. Cedera, akumulasi kartu, kelelahan, hingga perubahan strategi dapat membuat komposisi tim berubah dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Karena itu, kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan perjalanan sebuah tim di turnamen. Sasaran misi besar di Piala Asia. Kembalinya dua bek tersebut tentu tidak hanya berkaitan dengan masalah pertahanan. Ada target yang jauh lebih besar. Timnas Indonesia ingin menunjukkan bahwa Garuda mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Piala Asia merupakan panggung yang sangat penting untuk mengukur perkembangan sepak bola Indonesia. Setiap pertandingan akan menjadi ujian. Tidak ada pertandingan yang mudah. Lawan memiliki kualitas dan pengalaman yang berbeda-beda. Karena itu, Indonesia harus mampu menjaga konsentrasi sejak menit pertama hingga peluit akhir. Lini belakang akan menjadi salah satu fondasi utama. Jika pertahanan mampu bermain disiplin, lini tengah dan depan akan memiliki kebebasan lebih besar untuk membangun serangan. Bisep kekar semangat membalas hasil sebelumnya. Istilah balas dendam dalam konteks sepak bola tentu bukan berarti tindakan negatif. Semangat tersebut lebih tepat dimaknai sebagai motivasi untuk memperbaiki hasil yang kurang memuaskan pada pertemuan atau turnamen sebelumnya. Setiap kekalahan meninggalkan pelajaran. Timnas Indonesia tentu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Jika sebelumnya Garuda kehilangan konsentrasi, maka kali ini mereka harus lebih disiplin. Jika sebelumnya lini belakang mudah kehilangan bentuk, maka koordinasi harus diperbaiki. Jika sebelumnya Indonesia kesulitan menghadapi tekanan lawan, maka mental dan organisasi permainan harus dipersiapkan lebih matang. Itulah makna sebenarnya dari misi balas dendam, membuktikan bahwa tim telah berkembang. Piala pertahanan bisa menjadi kunci lolos. Dalam turnamen seperti Piala Asia, mencetak banyak gol memang penting. Namun, kemampuan mempertahankan keunggulan juga tidak kalah penting. Sebuah tim dapat bermain sangat bagus selama 80 menit, tetapi satu kesalahan pada menit-menit akhir dapat membuat kemenangan berubah menjadi hasil imbang atau bahkan kekalahan. Karena itu, konsentrasi lini belakang harus terjaga sepanjang pertandingan. Kembalinya dua bek berpengalaman diharapkan dapat membantu Indonesia mengatasi situasi-situasi sulit tersebut. Mereka bisa menjadi pemain yang memberikan ketenangan ketika lawan melakukan serangan bertubi-tubi. Mereka juga diharapkan mampu mengatur rekan-rekannya agar tidak kehilangan fokus. Indonesia Garuda tak boleh takut. Piala Asia bukanlah panggung untuk sekadar tampil. Indonesia harus datang dengan keyakinan bahwa mereka mampu memberikan perlawanan kepada siapapun. Perkembangan skuad dalam beberapa tahun terakhir telah membuat ekspektasi publik semakin tinggi. Kehadiran pemain-pemain berkualitas dari berbagai latar belakang semakin memperkaya pilihan pelatih. Namun, nama besar tidak akan berarti tanpa kerja keras. Semua pemain harus memiliki satu tujuan yang sama, memberikan penampilan terbaik untuk lambang Garuda di dada.
Dua bek yang kembali dari cedera pun harus membuktikan bahwa mereka benar-benar siap secara fisik dan mental. Jika mampu kembali ke level terbaik, kehadiran mereka dapat menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan Indonesia. Lampu putar mobil polisi kini semua mata tertuju ke lini belakang. Kembalinya dua bek tangguh tersebut menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Pertahanan yang sebelumnya sempat mengalami perubahan kini berpotensi kembali memiliki fondasi yang lebih kuat. Komunikasi, duel udara, pengalaman, kemampuan membaca permainan, serta build-up dari lini belakang menjadi sejumlah aspek yang diharapkan semakin solid. Namun, perjalanan menuju Piala Asia masih panjang. Kondisi kebugaran kedua pemain harus terus dipantau. Mereka juga harus mendapatkan menit bermain yang cukup agar benar-benar siap ketika turnamen dimulai. Pelatih tentu tidak akan mengambil risiko dengan memainkan pemain yang belum sepenuhnya fit. Yang terpenting adalah memastikan mereka kembali dalam kondisi terbaik. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, Garuda akan memiliki tambahan kekuatan besar di sektor pertahanan. Dan ketika tembok belakang semakin kokoh, optimisme terhadap perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia pun ikut meningkat. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah comeback dua bek tangguh ini benar-benar akan menjadi kunci kebangkitan Garuda dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh di Piala Asia? Publik tentu berharap jawabannya adalah iya. Karena ketika Merah Putih berkibar di panggung Asia, Indonesia tidak hanya membutuhkan pemain berbakat. Indonesia membutuhkan mental petarung, organisasi permainan yang solid, dan pertahanan yang mampu berdiri kokoh menghadapi tekanan. Dua bek yang kembali setelah cedera kini memiliki kesempatan untuk membuktikan satu hal, bahwa benteng Garuda belum selesai berdiri, dan perjuangan Indonesia di panggung Asia masih menyimpan cerita besar.